pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Inilah rekaman video amatir saat api melahap bagian dek kiri KMP Amarisa. Kobaran api terlihat membumbung tinggi hingga ke area tangga kapal. Ribuan warga Lampung diduga menjadi korban penipuan investasi uang digital oleh perusahaan SenseNow AI atau SNAI. Upacara bulanan ketiga yang digelar di lapangan Korpri Pemprov Lampung menjadi momentum sarana refleksi atas pentingnya keselamatan nyawa pekerja. Ya, informasi lainnya pemirsa, kapal penumpang KMP Amarisa mengalami kebakaran pada Senin siang kemarin. Peristiwa terjadi saat kapal sedang dalam perjalanan dari Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Api diketahui melahap bagian dek kiri dan area tangga kapal, sehingga membuat ratusan penumpang panik. Inilah rekaman video amatir saat api melalap bagian dek kiri KMP Amarisia. Kobaran api terlihat membumbung tinggi hingga ke area tangga kapal. Dalam rekaman tersebut, sejumlah penumpang tampak panik dan berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kejadian bermula saat KMP Amarisia sedang berlayar dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Namun, di tengah perjalanan, percikan api tiba-tiba muncul dan dengan cepat membesar di salah satu sudut kapal. Sigap dengan kondisi tersebut, kru kapal segera melakukan upaya pemadaman menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Beruntung, api berhasil dijinakkan dalam waktu 10 menit sebelum merembet ke bagian lain. Berdasarkan hasil investigasi sementara, sumber api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan ke dalam kotak sampah. Api kemudian menyambar benda mudah terbakar dan merusak bagian tangga kapal. Meski sempat diwarnai isak tangis dan aksi penumpang yang memakai pelampung sambil bersolawat, pihak otoritas memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kapal pun tetap dapat melanjutkan perjalanan hingga sandar di dermaga tujuan. Dari Lampung Selatan, Hari Adpriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga Lampung diduga menjadi korban penipuan investasi uang digital oleh perusahaan SenseNow AI atau SNAI. Perusahaan yang berkantor cabang di Candipuro, Lampung Selatan ini sudah tutup total. Sementara direktur utama kabur. Kerugian nasabah ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Inilah kelompok warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan yang diduga menjadi korban penipuan investasi uang digital perusahaan SenseNow AI atau SNAI. Puluhan warga tergiur iming-iming keuntungan besar yang dijanjikan pihak perusahaan. Sejumlah nasabah sempat mendapatkan profit hingga 100%. Kabar tersebut menyebar luas. Masyarakat pun berbondong-bondong berinvestasi dengan modal minimal $100 Amerika atau sekitar 1,8 juta rupiah. Warga semakin yakin karena pihak perusahaan mengklaim memiliki legalitas. Bahkan pernah menghadirkan pihak otoritas jasa keuangan pada Oktober 2025. Namun pada Desember lalu, nasabah tidak lagi dapat menarik profit maupun modal investasi yang tercatat di aplikasi Wapeknet. Setelah ditelusuri, perusahaan SNAI ternyata tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kantor regional SNAI di Kecamatan Candipuro kini telah tutup total. Direktur utama SNAI, Sultan Nasir alias Jamari, dilaporkan kabur. Sedangkan Sulasman selaku komisaris diketahui jarang berada di kediamannya. Jumlah korban SNAI diperkirakan mencapai ribuan orang yang tersebar di Provinsi Lampung. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar. Seorang nasabah bernama Ernawati warga Bandar Lampung telah melaporkan kasus ini ke Polda Lampung. Awalnya kami ini percaya dengan adanya bisnis ini karena bisnis ini sangat menjanjikan, ya. Kemudian di situ ada kantornya, kemudian resmi,
saya perhatikan karena kami ini orang awam, jadi tidak begitu paham lah kalau kaitannya dengan hal-hal seperti itu. Setahunya kami itu bahwa bisnis ini resmi dan legal. Kemudian kami juga pede dan percaya untuk ikut berbagi informasi lah kepada teman-teman, tujuannya supaya teman-teman juga ikut merasakan kebahagiaan ini. Tadinya saya gabung ya juga karena melihat mereka yang gabung duluan itu sukses, bisa narik, berhasil seperti itu. Kalau orang tua saya sendiri, mulai dari orang tua saya dari ayah itu kurang lebihnya 35 juta, terus ibu saya itu 20 jutaan lebih, terus sama anggota sanak keluarga, sama kerabat-kerabat, ya kalau di total-total itu akumulasinya kurang lebihnya 300 juta lebih lah. Itu kerugian dari bisnis ini. Para korban berharap aparat penegak hukum segera menangkap para pelaku serta memproses kasus ini secara tegas dan transparan sesuai hukum yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Hari Atriansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 dengan catatan evaluasi yang mendalam. Berdasarkan data tahun 2025, angka kecelakaan kerja tinggi mencapai 887 kasus. Pemerintah kini fokus mengejar target nihil kecelakaan melalui penguatan sistem manajemen K3 di setiap perusahaan. Upacara bulanan K3 yang digelar di lapangan Korpri Pemprov Lampung menjadi momentum sarana refleksi atas pentingnya keselamatan nyawa pekerja. Usai menjadi pembina upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memastikan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait selalu melakukan monitoring terhadap keselamatan dan kesehatan kerja K3. Marindo juga memastikan sosialisasi kepada perusahaan akan terus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja agar kegiatan yang beresiko negatif bisa diminimalisir. Ya, kita akan selalu memastikan ya bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Kopri terkait selalu melakukan monitoring terhadap apa yang menjadi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif, kemudian juga sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan itu selalu dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja. Dan yang pasti Dinas Tenaga Kerja yang menjadi ujung tombak komunikasi dengan pihak pemberi kerja itu untuk dapat memberikan kepastian kaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja di masing-masing usaha yang mereka lakukan. Dinas Tenaga Kerja menjadi ujung tombak komunikasi dengan pihak pemberi kerja untuk memberikan kepastian terkait keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan masing-masing. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengungkapkan terdapat 887 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2025 yang masuk dalam pencatatan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Angka ini tersebar di berbagai sektor, mulai dari industri, pertanian, konstruksi, hingga pertambangan. Adanya fakta bahwa 13 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Agus Nompitu juga menghimbau seluruh perusahaan dan Aprindo untuk membangkitkan kembali semangat K3 agar menjadi budaya di tempat kerja. Hanya di dalam pencanangan Hari K3 ini, kita juga menghimbau kepada seluruh perusahaan ya bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo dan juga para pekerja dan juga para serikat pekerja, serikat buruh, kiranya kita harus bisa membangkitkan semangat ya, untuk menerapkan K3 di tempat kerja. Sehingga kalau ini menjadi sebuah budaya untuk keselamatan dan kesehatan kerja, insya Allah kita bisa meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja yang ada di Provinsi Lampung. Selain perbaikan budaya kerja, Agus Nompitu mengatakan pemerintah Provinsi Lampung kini mencanangkan komitmen 3N, yaitu nihil kecelakaan kerja, nihil pelanggaran norma ketenagakerjaan, serta nihil penindakan. Sementara itu, fokus utama dilakukan pada peningkatan kompetensi petugas pengawas serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mencetak spesialis K3 yang andal di 3 perusahaan. Ya, cukup besar yang sudah dilindungi, ya itu lebih kurang sekitar 800.000 orang, tapi masih lebih banyak lagi yang belum
terlindungi, utamanya pada perusahaan-perusahaan menengah dan besar ya, termasuk juga tentu tidak mengabaikan para pekerja yang bekerja pada sektor usaha mikro kecil, tapi kita utamakan pada perusahaan-perusahaan besar dan memiliki resiko terhadap kecelakaan kerja. Kami berharap untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya, baik itu jaminan kecelakaan kerja, ya jaminan kematian, utamanya itu, baru jaminan pensiun dan hari tua. Karena ini berdampak pada manfaat yang diperoleh oleh para pekerja, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program Gerakan Lampung Menanam yang diinisiasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Ini sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap program Gerakan Lampung Menanam yang diinisiasi DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima silaturahmi jajaran DPD Partai Golkar Provinsi Lampung di ruang rapat utama kantor Gubernur Lampung pada Senin 26 Januari 2026. Silaturahmi dipimpin langsung oleh Hanan Ar-Rozak selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, sekaligus anggota DPR RI, bersama jajaran pengurus Golkar Lampung lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Hanan Ar-Rozak didampingi Ketua Harian Riza Mirhadi memaparkan sejumlah program Partai Golkar di Provinsi Lampung. Salah satunya Gerakan Lampung Menanam. Hanan menjelaskan, program Gelam merupakan gerakan yang mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah maupun lahan kosong untuk kegiatan menanam. Program ini diharapkan memberi dampak positif secara ekologis dan ekonomis. Gubernur Mirza menilai program Gerakan Lampung Menanam sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Muhammad Saiful Anwar. Terbaru pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berhasil meraih penghargaan nasional dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement 2025, sekaligus menembus peringkat 12 besar nasional dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainability Development Goals. Dalam ajang tersebut, Kabupaten Lampung Selatan meraih skor 41,80 dan dikategorikan sebagai The Exciter, sebuah predikat yang diberikan kepada daerah dengan kinerja progresif dan akseleratif dalam pencapaian indikator SDGs di tingkat pemerintah kabupaten seluruh Indonesia. Program ISIM 2025 diikuti oleh 105 kabupaten dari total 415 kabupaten se-Indonesia. Kabupaten Lampung Selatan mencatatkan tingkat pengisian data indikator SDGs sebesar 100% dengan mengusung program unggulan bertajuk Tangguh Bersama Menuju Sejahtera sebagai model pembangunan berkelanjutan daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian PPN, Bappenas selaku koordinasi pelaksana SDGs Indonesia, berkolaborasi dengan PT Survivor Indonesia melalui program ISIM for Cities. Program ini mengangkat tema inovasi pangan dan gizi, peningkatan kualitas SDM, percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan penurunan kemiskinan. Capaian tersebut menjadi prestasi tersendiri bagi Kabupaten Lampung Selatan. Mengingat ini merupakan partisipasi perdana dalam ajang SDGs Action Awards, namun mampu langsung menembus jajaran peringkat atas nasional dan meraih kategori The Exciter. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh elemen pemerintah daerah.
Bupati Egy mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mendukung pencapaian indikator SDGs secara menyeluruh. Menurut Egy, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif. Egy mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dengan prinsip no one left behind. Menurutnya, pencapaian SDGs tidak hanya diukur dari peringkat dan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan program nyata yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan. Penghargaan ISIM 2025 ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi lintas sektor di Kabupaten Lampung Selatan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kebijakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional yang akan mengangkat petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menuai sorotan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, di ruang kerjanya pada Senin 26 Januari 2026. Membandingkan dengan masih banyaknya guru honorer yang hingga kini belum menjadi pegawai resmi pemerintah. Menurut anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Syukron Mukhtar, meski dinilai menunjukkan keseriusan negara dalam menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG, kebijakan akan mengangkat petugas SPPG sebagai pegawai P3K dinilai bisa menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan tenaga pendidik honorer. Diterangkan Syukron, masih banyak guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, namun belum juga diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Syukron menyoroti kondisi guru honorer di sekolah umum maupun madrasah di bawah Kementerian Agama hingga kini masih berjuang memperoleh kepastian status dan kesejahteraan. Nah, saya memahami itu, tetapi di sisi lain saya sedikit menyayangkan mengapa secepat itu. Mengingat kalau butuh pengangkatan pegawai negeri, ada yang lebih prioritas menurut saya untuk diangkat sebagai P3K, yaitu para guru yang kita tahu sekarang ini menjerit. Guru di sekolah-sekolah umum ini kan menjerit. Ada yang sekian tahun menjadi tenaga pengajar, tetapi belum juga diangkat, masih berstatus sebagai guru honorer. Itu di guru di sekolah umum. Belum lagi guru-guru yang ada di sekolah di bawah Kementerian Agama. Ini lebih menjerit lagi mereka, lebih menjerit lagi. Sampai guru madrasah kan demo besar-besaran di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kondisi tersebut semakin disorot setelah viral di media sosial perbandingan gaji pertama seorang guru honorer dengan petugas SPPG. Perbandingan itu dinilai menyentuh rasa keadilan publik. Mengingat guru harus menempuh pendidikan tinggi dan biaya besar, namun menerima penghasilan jauh di bawah petugas SPPG. Terkait mekanisme pengangkatan petugas MBG, Syukron mengaku belum ada kejelasan apakah pembiayaannya akan dibebankan kepada pemerintah pusat atau daerah. Hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada keuangan daerah jika menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Bandar Lampung, Perza Amelia, Garuda TV melaporkan. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, 2 dari 4 jenazah prajurit TNI Angkatan Laut yang ditemukan dalam longsor Cisarua, Jawa Barat dimakamkan di Provinsi Lampung. Keduanya Praka M. Kori dimakamkan di TPU Dusun 9 Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur. Lalu Serda Marinir Sidik dimakamkan di Kota Bumi, Lampung Utara. Duka mendalam juga menyelimuti warga Kelurahan Waidadi Baru, Bandar Lampung. Pratu Marinir Hamid Dwi Ismail, putra dari Ketua RT setempat, menjadi salah satu korban longsor Cisarua dan hingga kini masih belum ditemukan.
Mono Suwarno, orang tua dari Pratu Marhamid Dwi Ismail, membenarkan bahwa putranya turut menjadi korban dalam musibah tanah longsor di Cisarua. Pihak keluarga menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya proses pencarian kepada tim SAR gabungan yang bertugas di lokasi kejadian. Untuk memantau perkembangan di lapangan, keluarga telah mengutus perwakilan dari Cilandak menuju lokasi bencana. Sejak kabar ini beredar, dukungan moral serta ucapan bela sungkawa terus mengalir dari warga dan kerabat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Mohon sambung doanya dari Bapak dan Ibu sekalian agar Mas Hamid segera ditemukan dalam keadaan apapun. Lurah Waidadi Baru, Eka Pitriandi, turut membenarkan bahwa salah satu warganya menjadi korban bencana tersebut. Pratu Marhamid merupakan putra dari Bapak Mono Suwarno, Ketua RT 3 LK1 Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, yang hingga kini statusnya masih dalam pencarian. Eka menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa sedalam-dalamnya, serta berharap proses evakuasi berjalan lancar agar korban segera ditemukan. Hingga Senin, 26 Januari 2026, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 25 jenazah dari timbunan lumpur di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu. Dari jumlah tersebut, 17 jenazah telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 8 kantong jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang menggelar musyawarah rencana pembangunan kecamatan bersama seluruh kepala kampung dan aparatur serta tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Banjar Agung pada Senin 26 Januari 2026. Pemerintah Kecamatan Banjar Agung bersama seluruh kepala kampung dan aparatur serta tokoh masyarakat melaksanakan musrembag tingkat Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026. Musrembag nantinya akan menjadi acuan pembangunan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026 dalam musrembag tingkat Kabupaten Tulang Bawang tahun 2026. Dalam musrenbang Kecamatan Banjar Agung itu, masing-masing kampung masih mengajukan terkait pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Camat Banjar Agung Alimat Hasan menyatakan pada tahun 2026 ini, prioritas pembangunan infrastruktur jalan telah ditetapkan untuk Kampung Banjar Agung, depan kantor kecamatan. Pembangunan jalan Kampung Banjar Dewa yang berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pembangunan jalan rusak di kampung warga Indah Jaya. Hari ini Kecamatan Banjar Agung melaksanakan musyawarah pembangunan di wilayah Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Artinya musrem ini tidak asing lagi karena setiap tahun kita laksanakan. Alhamdulillah tadi telah diputuskan bersama kepada kepala kampung saya, ya. Prioritas yang pertama yaitu Kampung Banjar Agung, ya, Kampung Banjar Agung yang berada di depan kantor kecamatan, ya, samping Aqua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita prioritaskan di Kampung Banjar Dewa yang menghubungkan jalan ke Tubaba, ya. Nah, udah itu yang ketiga, Kampung Warga Indah Jaya, jalan yang sudah agak lubang yang rusak itu. Dalam musrenbang tingkat Kecamatan Banjar Agung tersebut, sayangnya tidak dihadiri satupun anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang, khususnya dari Dapil 2. Dari Tulang Bawang, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kondisi jalan dan gorong-gorong di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Selatan menyatakan akan segera melakukan penanganan secara bertahap dengan menerapkan skala prioritas pembangunan. Warga Desa Tanjung Sari, Kecamatan Palas mengeluhkan kondisi akses jalan utama serta gorong-gorong yang kian memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan cepat. Di beberapa titik kerusakan jalan terlihat cukup parah. Selain itu, kondisi gorong-gorong yang rusak juga dikhawatirkan dapat membahayakan pengguna jalan yang melintas.
Kepala dinas setempat bersama warga menjelaskan akses jalan sepanjang 3 km ini merupakan jalur vital selain menjadi penghubung menuju Kecamatan Kalianda. Jalan ini juga menjadi akses utama warga menuju pintu tol. Kondisi jembatan ini sejak saya menjabat dari tahun 2019 sampai dengan sekarang belum pernah ada renovasi, kemudian begitupun jalan poros yang ada di Desa Tanjung Sari. Mungkin berkira sekitar 10 tahun sebelum saya menjabat pun belum pernah ada perbaikan dari pihak Pemkab Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan jembatan ini di 2024 dan 2025 sudah saya ajukan proposal melalui UPT PU Kecamatan Palas langsung disampaikan ke PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, menyatakan pihaknya terus melakukan inventarisasi terhadap kondisi infrastruktur di seluruh wilayah. Jalan yang sudah lama tidak mendapatkan perbaikan akan menjadi prioritas utama dalam program kerja mendatang. 26 ini kami akan fokuskan di 17 kecamatan. Ada pembangunan infrastruktur. Selanjutnya kita cek juga dari skala prioritas. Yang tadi prioritas untuk keamanan dan pariwisata. Dan program Pak Bupati juga ada beberapa ruas, ada beberapa daerah kecamatan yang memang 10 tahun ke atas belum pernah ditangani. Lihat ada checklist prioritas mana yang harus diutamakan, mana yang memang. Tapi intinya kami di PU di sini semuanya kami akan tangani. Pembangunan infrastruktur ini akan dilakukan secara bertahap dan merata di setiap kecamatan. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung visi Bupati Lampung Selatan untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai Kabupaten Agro-Edu Wisata. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan pendirian sekolah Siger melalui Yayasan Prakarsa Bunda telah sesuai dengan prosedur. SMA Siger didirikan untuk menyelamatkan ribuan anak di Bandar Lampung agar tidak putus sekolah. Bahkan Wali Kota Eva Duyana akan menganggarkan 5 miliar rupiah untuk SMA Siger pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Bandar Lampung tahun 2026. Di sela-sela penyerahan bantuan perlengkapan sekolah untuk 18.000 murid yang kemarin diputuskan di SMPN 31 Bandar Lampung, Wali Kota Eva Duyana menegaskan pendirian sekolah Siger telah sesuai dengan prosedur. Ditegaskan Eva Duyana, tujuan kehadiran SMA Siger bertujuan sangat mulia, yaitu menyelamatkan ribuan anak di Bandar Lampung agar tidak putus sekolah. Kata Wali Kota, karena begitu strategisnya kehadiran SMA Siger, maka dirinya akan menganggarkan dana BOS untuk SMA Siger sebesar 5 miliar rupiah yang akan dianggarkan melalui APBD perubahan tahun 2026. Kota Bandar Lampung akan diberikan 8 desa ya sama 34.000 lebih masyarakat yang akan diberikan kita. Kalau pemerintah kota bersyukur alhamdulillah apa yang diberikan provinsi kepada kita itu adalah anugerah bagi Bandar Lampung. Katanya sih sebentar lagi ya. Mudah-mudahan ini kalau memang diberikan kepada kita, nanti kita langsung kerjakan yang terbaik untuk 8 desa yang bergabung. Eva Duyana berharap semua pihak dapat melihat program sekolah Siger secara objektif dan bersama-sama, menjaga semangat kebersamaan demi masa depan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Mita Asmara melaporkan. Ya pemirsa, progres pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Lampung saat ini sudah mencapai 40%. Babinsa Desa Rejomulyo, Pelda Bayu Erwanto, mengatakan pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih terus dikebut agar dapat selesai sesuai dengan target capaian yang ditetapkan oleh pemerintah. Babinsa Desa Rejomulyo mengajak masyarakat untuk mendukung program pemerintah seperti koperasi Desa Merah Putih yang dimana sekarang sedang dalam proses tahap membangun.
Pembangunan ini sebagai pusat perbelanjaan perekonomian bagi masyarakat Desa Rejomulyo. Dari sisi manfaatnya juga sangat positif secara umum. Pelda Bayu berkomitmen dalam pelaksanaan pembangunan koperasi Desa Merah Putih Desa Rejomulyo supaya dapat berjalan dengan baik sesuai yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun ini. Nah, untuk progres pembangunan sampai dengan saat ini itu sudah mencapai kurang lebih 30%. Nah, untuk selama ini kendala tidak ada. Untuk kendala mungkin di sini faktor cuaca karena sering terjadi hujan, jadi untuk pembangunan itu sendiri agak terkendala. Pembangunan gedung koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pengelolaan hasil pertanian, UMKM, dan distribusi kebutuhan pokok secara mandiri. Dari Lampung Timur, Rizwan, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duana membagikan perlengkapan sekolah gratis kepada siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP. Bantuan seragam tersebut diberikan kepada 11.420 siswa SD dan 6.822 siswa SMP se-Bandar Lampung. Penyerahan dilakukan secara simbolis di SMP Negeri 31 Sukabumi, Bandar Lampung pada Senin 26 Januari 2026. Menurut Wali Kota Eva Duana, program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pendidikan gratis bagi siswa dan siswi kurang mampu, yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Selain bebas biaya sekolah, para siswa juga mendapatkan perlengkapan belajar guna menunjang proses pendidikan. Eva Duana mengatakan bahwa bantuan tersebut menjadi wujud kepedulian dan kepekaan Pemkot Bandar Lampung terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di jenjang SD dan SMP. Menurut Wali Kota, melalui bantuan perlengkapan sekolah tersebut, pihaknya berharap anak-anak dapat menikmati sekolah gratis sekaligus memiliki perlengkapan sekolah yang layak, sehingga lebih semangat dalam menuntut ilmu. Ditambahkan Eva Duana, sektor pendidikan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah. Wali Kota bersyukur dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kota Bandar Lampung terus meningkat. Salah satunya berkat keberhasilan di sektor pendidikan. Keberhasilan tersebut ditopang oleh pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta penuntasan angka putus sekolah. Selain itu, kemajuan juga terjadi pada sektor utama lainnya seperti kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. Eva Duana menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari partisipasi seluruh pihak yang mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung. Eva Duana juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung atas upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kepada para siswa penerima bantuan, Wali Kota Eva Duana berpesan agar perlengkapan sekolah yang diterima dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan dijadikan motivasi untuk lebih giat belajar, sehingga mampu meningkatkan prestasi di jenjang pendidikan berikutnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pencabutan hak guna usaha Sugar Group Company oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi perhatian publik. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak luas, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak di Provinsi Lampung. Anggota Komisi 4 Muhammad Gofur mendorong Pemprov dan Pemda untuk segera melakukan mitigasi dan pendekatan kepada masyarakat terdampak agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan Lampung Tengah Muhammad Gofur meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera mengambil langkah antisipatif menyikapi pencabutan hak guna usaha PT Sugar Group Company. Dirinya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan wilayah serta kelompok masyarakat yang berpotensi rawan konflik. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan soal akibat perubahan status lahan perusahaan gula terbesar di Indonesia itu. Saya kira harusnya kita semua mengantisipasi. Kita pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten kota yang terkait itu saya kira harus mulai memetakan potensi-potensi masalah yang akan terjadi sehingga bisa diantisipasi sedini mungkin, termasuk misalnya
kerja tadi, gitu kan. Kerja tadi kan itu berpotensi masalah. Ini kan sudah dipetakan. Seperti apa peta solusinya. Dan kalau sekilas kita mendengarkan keterangannya dari TNI AU bahwa itu akan menjadikan pangkalan latihan, berarti kan itu tidak lagi menjadi lahan garapan, kebun pertanian lah, apa tebu atau apa yang lain. Gitu kan. Menurut Gofur, pencabutan HGU akan berdampak langsung pada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas perusahaan, mulai dari tenaga kerja, petani mitra, hingga warga di sekitar kawasan perkebunan. Tanpa mitigasi yang matang, kebijakan ini dikhawatirkan memicu keresahan sosial dan konflik di tengah masyarakat. Karena itu pemerintah diminta hadir lebih awal dengan langkah konkret dan terukur. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistya beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.